Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita awali ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tardha anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita lanjutkan 10 hal dari umat Rasulullah ini yang hakikatnya ini kafir, walaupun mereka menganggap dirinya ini mukmin. Artinya apa? Karena nanti dia disiksa bersama orang-orang kafir di nerakanya. Yang pertama yaitu kemarin qatilul mu'min audhimmiyin, pembunuh, orang yang membunuh orang mukmin atau kafir dhimmi. Kemudian sahir, tukang sihir, tukang santet. Nah, itu mereka mengira mukmin, padahal hakikatnya, kenapa hakikatnya kafir itu? Karena mereka nanti akan mendapatkan siksaan di tempat penyiksaan orang-orang yang kafir di neraka jahanam. Kemudian dayus atau yang orang yang tidak punya cemburu kepada keluarganya, istrinya, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Apalagi kalau statusnya sampai bahkan merelakan istrinya atau anak perempuannya atau keluarga saudara perempuannya untuk kumpul kebo dengan atau berzina dengan orang lain. Nah, itu kemarin sudah ini. Innallaha la yaqbalu yaumal qiyamati minas syukur. Allah tidak akan menerima dari orang syukur itu, ibadahnya, amalnya ada diterima. Para sahabat bertanya, siapa syukur itu? Rasulullah jawab, yaitu alladzi yudakhilu ala ahlihi ar-rijalah, orang yang memasukkan lelaki lain kepada ahlinya. Rawahul Bukhari, hadisnya sahih, riwayatkan Imam Bukhari. Nah, yang keempat, orang yang hakikatnya ini kafir, karena diadab nanti sama dengan di tempat orang yang kafir di jahanam, yaitu mani'uz zakati. Ya, ini ternyata mani'uz zakat ini ya berat ancamannya. Orang yang menolak zakat. Orang yang menolak zakat. Makanya
ketika zaman Abu Bakar itu kan diperangi itu orang yang menolak zakat, ingkarus zakat itu diperangi karena hakikatnya kafir hakikat. Lah ancamannya orang yang menolak zakat itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin, tidak ada dari pemilik emas, wala fiddatin, dan atau pemilik perak, artinya orang yang punya harta yang banyak, la yu'ti minha haqqahu, yang dia tidak menunaikan haknya, kewajibannya, kewajiban atas hartanya, yaitu zakat. Siapapun orang yang memiliki harta yang banyak, emas atau perak, kalau sekarang mungkin yang punya dolar yang banyak, uang yang banyak, kemudian tidak membayarkan zakatnya, tidak menunaikan haknya yaitu membayar zakatnya, illa, kecuali atau melainkan, idza kana yaumul qiyamati, ketika kelak hari kiamat, suffihat lahu sofaihun min narin, telah dipersiapkan untuknya lempengan-lempengan besi dari api, fa uhmiya alaiha fi nari jahannama, kemudian lempengan besi itu dipanaskan dulu, dibakar di neraka jahanam, fayukwa biha jambuhu, kemudian disetelikakan lempengan besi itu di perutnya dia, lambungnya, di perutnya. Ini yang kemasukan apa, harta yang bagiannya orang-orang yang berhak menerima zakat tidak keluarkan, disetelika perutnya. Wajabinuhu, napa batu setelika pisan iki, yang pikirane kan ini gak mengeluarkan zakat, iki perhitungane jelimet iki. Batu setelika pisan. Wa dhahruhu, dan punggungnya, perutnya iya, punggungnya iya. Kullama baraddat wa'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Kullama baraddat, ketika besi itu sudah dingin. Jadi ternyata besi kalau ditempelkan lama-lama kan dingin. Kalau setrika kan nyolok terus, jadi panas terus. Tapi nek setrika niku yen areng yen kan gawe terus, nanti arengnya ya dingin. Dipanaskan lagi. Ketika besinya itu sudah dingin, uidat lahu fi yaumin miqdaru khamsina alfasanatin. Kemudian besi itu dipanaskan lagi di neraka jahanam. Itu terus berlangsung, dikembalikan lagi, disetelikakan lagi. Itu kira-kira sampai khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Waduh, umurnya berapa? Makanya orang ini kan hakikatnya seperti orang, hampir seperti orang kafir, khalidina fiha, tapi masih ada bilangannya di sini. Kalau orang kafir kan jelas khalidina fiha, maka hakikatnya mirip dengan orang kafir, kata Nabi.
adabnya sama, berat ternyata. Makanya jenengan kita yang gak punya harta banyak bersyukurlah, ini berarti aman, aman di sini. Apalagi yang menerima zakat aman, aman tau. Jadi ada kabar gembiranya, yang jenengan ndak usah pusing gayanya, ndak punya emas-emasan yang banyak. Kalau ada ya satu dipakai itu saja, jadi tidak berat lah nanti. Nah ini, hatta yukdo bainal ibadi fayaro sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Oh ini kayaknya ada yang apa beda nih, katutan nih. Soalnya kalau cek lo kitabnya nggak bisa di cross check ini ya, kitabnya anu ketinggalan. Kebetulan minggu ini itu tahu ngaji teng dia di masjid nopo kampung itu. Nah ketinggalan, akhirnya yang sudah ada ini. Jadi intinya dari sini, ancaman berat bagi orang yang mani'uz zakat, tidak membayar zakat, itu akan disiapkan setrika. Yang setrika itu dipanaskan di api neraka, punggungnya, perutnya, ini, sampai kemudian kalau dingin dikembalikan, dingin kembalikan. Jadi ini ancaman bagi orang yang mani'uz zakat, orang yang menolak zakat. Kemudian yang berikutnya yaitu wasyaribul khomri. Nah ini orang yang minum khomer ini ya sama yang mukmin, tapi kan hakikatnya kalau nanti diadab di tempat yang sama, sama dengan yang kafir. Jadi yang kelima yaitu syaribul khomri, pemabuk, orang yang minum khomer. Nah, di Indonesia ya bukan khomer, pokoknya minuman keras, narkoba. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jadi kalau wafil hadisi, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, syaribul khomri yuhsyaru, orang-orang yang pemabuk, syaribul khomri, para pemabuk, orang yang minum miras atau narkoba, itu yuhsyaru akan dikumpulkan di mahsyar, akan dikumpulkan. Wal kuzu mu'allakun fi unukihi, sedangkan di lehernya itu sudah digantungkan bejana, mungkin timbul lah. Jadi di lehernya itu dikalungi ini wadah air itu, bejana niku nggih wadah ini. Lek mangkok kan cilik, tapi ini dikalungi wadah yang besar di lehernya. Wal qadahu fi yadihi, dan gelas ada di tangannya. Wa huwa antanu min kulli jifatin alal ardi, dan itu isinya minuman. Jadi minuman yang baunya lebih busuk daripada bangkai yang pernah ada di bumi. Yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal kholqi, semua orang yang lewat melihatnya akan melaknatinya. Jadi orang yang lewat melihat orang ini itu akan melaknatinya. Nah iya, itu minuman yang baunya bangkai seperti itu kok diminum. Jadi orang yang peminum keras itu, pemabuk itu,
nanti disiapkan galon isi cairan yang busuk, minuman, kemudian ada gelasnya, jadi dia minum dari situ, sehingga setiap orang yang lewat yang melihat ini akan mencaci makinya, melaknatinya. Kenapa? Tahu bau busuk seperti itu kemudian dia minum. Nah sama pemabuk itu kan tahu itu yang merusak akalnya. Jadi pemabuk itu ya sudah tahu bahayanya, tapi ya terus saja. Maka nanti akan diberi minuman yang lebih busuk baunya daripada bangkai yang pernah ada di dunia. Jadi kan yang paling pernah mencium bau bangkai paling bangkai tikus. Nah kalau ada yang lebih dari itu kalau tikus cilik besar dan tambah semakin. Lah itu lebih busuk dari itu dan dia meminumnya. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu mudah-mudahan yang pemabuk itu kemudian terus berhenti. Karena memang orang mabuk itu juga semakin ketemu dengan komunitasnya semakin nekat gitu. Jadi konon ada orang tadinya hanya minum bir, tapi ketemu temannya yang punya pengalaman, woi bir kurang, iku kaleng-kaleng gitu, ecek-ecek gitu, tambahi mali, tambahi bodrek. Kalau sudah gitu masih kuat, ada lagi kurang ekstrim, tambahi peceren, tadi kan, tambahi peceren. Dan namanya orang mabuk akalnya sudah hilang. Dan termasuk disebut umul khobais, induk dari semua dosa di situ. Jadi mabuk itu induknya. Karena dengan mabuk dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Bahkan kemudian dari mabuk dia akan menzinai orang lain atau bahkan ibunya, bahkan anaknya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dulu setan itu dalam satu riwayat kisah, kalau seorang alim itu digoda dengan berbagai cara, enggak bisa. Ada seorang alim, kiai kalau sekarang kan ya, itu kalau tidak salah namanya Yai Barseso. Dia ini muridnya banyak, bahkan digambarkan saking hebatnya itu muridnya itu pinter mabur semua itu. Lah kemudian diganggu dengan berbagai macam cara itu sampai setan pun kehilangan cara. Oh, kiai ini senengane ibadah, kalau murojaah kitab wah betah. Akhirnya setannya ya harus ganti strategi. Dia menampilkan diri macak jadi orang ahli ibadah. Dia pamit minta izin untuk iktikaf di tempat ibadah beliau, di masjidnya atau musolanya. Lah dia terus di situ setiap siang malam sholat, zikir, itu baca, kelihatannya baca Quran sampai nangis, sambil nangis. Kemudian kiai kan manusia, pulang dulu makan, kumpul istrinya dulu, baru ibadah ya. Tapi orang ini kok metenteng ibadah, sampai kemudian dia yang terbersit karena ahli ibadah ya tertarik. Wah, jenengan kok sakit nopo? Oh, kula niku ada dosa nih. Terus bagaimana kok bisa menyesal seperti itu? Sementara kiai ini yang merasa masih banyak dosanya. Tapi kok tidak bisa menyesal, menangis seperti dia? Berarti lebih hebat ini. Singkat cerita, terus digoda. Lah jenengan soalnya gak tahu duit dosa, jadi gak iso nangis. Kepingin iso nangis, kepingin iso menyesal, ya jamin dosa. Lakoni dosa dhisik. Oh ndak mau. Nanti gimana? Nah terus dosa apa ya? Bunuh orang, ndak mau. Berat ini, dosa besar. Berzina,
Tidak mau, berat ini dosa besar. Akhirnya pun iki ngombe niki kan gak ono wong ero, titik ae niki minuman, mabuk. Akhirnya ini terperangkap, akhirnya minum, mabuk. Sedikit, oh enggak apa-apa kalau sedikit belum bisa menyesal, tambahin lagi. Sampai mabuk, sampai kemudian sudah hilang kesadarannya, mabuk berat, akhirnya tiga-tiganya dilakukan. Dia masuk ke rumah orang, berzina dengan istri orang, kemudian karena ketahuan loh, juga kemudian membunuh. Maka disebut ummul khobais, induk dari kejahatan-kejahatan yang lain, itu mabuk. Dan itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Bon, demikian sementara mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.